Arqab. Ya tadi A'mar dan ini Arqab. Kalau dia i'mar, ini irqab, dengan cara siapapun yang meninggal terlebih dahulu, maka dia kembali ke pemberi. Misal pemberinya meninggal terlebih dahulu, barangnya otomatis kembali kepada ahli waris yang memberikan. Saya berikan mobil kepada fulan, ya saya berikan mobil kepada Ismi misalnya, Ismi ini ada mobil nih, hadiah untuk kamu. Tapi metodenya apa? Irqab. Ketika saya meninggal, mobil tersebut kembali ke ahli waris saya, gitu loh. Jadi temporer dia. Atau misalnya yang diberikan yang meninggal, barang tersebut kembali kepada yang memberikan. Artinya ujung-ujungnya kembalikan kepada pemiliknya. Ini ditolak oleh Nabi SAW. Artinya kalau ada yang meng'amar dan menarqab, maka bagi yang diberikan itu milik yang diberikan. Di cancel, artinya maupun siapapun yang mati, siapapun yang meninggal duluan atau kebelakangan, hadiah tersebut milik yang diberikan hadiah dan milik ahli warisnya. Dan yang memberikan tidak berhak, balikin, aku tuh ngasih bapak kau, bukan kau. Ya nggak boleh. Kenapa? Karena sudah dijadikan hadiah. Selesai kita pembahasan tentang masalah hibah. Ada pertanyaan tentang masalah hibah, hadiah? Saya nggak ada ya, karena kita jarang ngasih hadiah. Ya paling istri lah kasih hadiah. Hadiah ini membuat cinta ya di antara kita. Kata Nabi SAW, la tadkhulunal jannah. Kalian nggak akan masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Ya. Wala tu'minuna hatta tahabu, dan kalian tuh tidak akan saling beriman, tidak akan beriman kecuali kalian saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian tidak akan saling mencintai hatta kalian menyebarkan salam. Apa arti salam? Salam itu doa, sebuah hadiah yang paling indah, doa. Kalau kata tadi kan hadis tadi disebutkan, kalau kita diberikan kebaikan, nggak bisa balas dengan doa, karena doa itu sejatinya hadiah. Assalamualaikum, semoga kalian selamat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Warahmatullah, semoga dapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa barakatuhu, semoga dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa yang sangat indah. Didoain selamat, dapat kasih sayang Allah, dapat keberkahan dari Allah. Cuman kita menganggap itu sebagai basa-basi. Ya sebagai pembukaan ucapan saja, Assalamualaikum. Jadi seolah-olah gerboy begitu. Bahasa halusnya Assalamualaikum. Padahal itu adalah doa. Sehingga kita wajib membalasnya, hadiah. Ya, waalaikumsalam minimal. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi ini penting masalah hadiah. Kemudian kita bahas selanjutnya adalah sesuai dengan judul pada malam hari ini, yaitu fi ahkamil luqathah. Ya, luqathah. Luqathatun artinya barang temuan. Ya, jadi kita bahas barang temuan. Wahia bifathil qaf ismun li syai'il multaqat. Luqathah itu artinya adalah sebuah kata yang mencakup sesuatu yang dipungut, sesuatu yang ditemukan, sesuatu yang didapatkan. Wa ma'naha syar'an madha'a min malikihi. Adapun cara syariat, luqathah artinya adalah sesuatu yang hilang dari pemiliknya. Bisukutin, entah itu karena jatuh, kececer, bahasa kita mungkin HP-nya di kantong, dia lagi duduk di dalam angkot, kemudian kita mau keluar, jatuh, nah itu namanya luqathah. Kita temuin HP siapa ini? Atau orang letakin di suatu tempat, dia lupa, diletakin kacamatanya, ya ini berapa kali udah tinggalan ya, di bengkel ketinggalan ya. Alhamdulillah ada ya masih selamat. Karena belum biasa.
Ketinggalan, jadinya dia jatuh tanpa sadar atau meletakkan tanpa sadar. Au ghaflatin, atau karena kelalaian, tadi lalai, ketinggalan, lupa meletakkan, orangnya lupa. Wa nahwiha, dan selainnya, ini artinya ya luqatah. Sehingga tidak berlaku dalam hukum ini ya kita mengambil barang di tempat jualan. Luqatah ini. Ya. Ayo kurma murah. Ayo. Ya, luqatah siko. Enggak. Karena itu sedang dijualkan. Bukan termasuk barang temuan. Maksud barang temuan yang kita temui di pinggir jalan, di lapangan sepak bola, mungkin di masjid, habis kajian ada barang yang tertinggal, dan itu dibahas dalam hukum Islam. Jadi kalau teman-teman mau belajar agama yang paling sempurna, Islam gak ada duanya. Masalah qadaul hajat, membuang hajat. Betapa banyak dokter-dokter barat masuk Islam disebabkan Islam mengajarkan kesehatan begitu luar biasa. Berwudu minimal kita 5 kali dalam sehari. Bersih. Buang hajat dibahas. Harus 3 kali gesekan kalau istijmar. Ya. Menggunakan selain air, pakai tisu misalnya. Dibahas. Yang afdal pakai air, benar. Ya, barat pun mengakui bahwasanya air lebih baik, cuman sebagai penghematan saja pakai tisu mereka, atau meninggalkan ajaran-ajaran Islam. Meskipun pakai tisu nggak salah ya, bahkan sebaiknya kita coba meskipun sekali mengikuti syariat dari Nabi SAW. Saya pernah dulu horor juga. Jadi saya dulu kajian ketika jomblo itu kajian kemana-mana ya, maksudnya free. Salah satunya ke Bayung Lencir dekat Jambi sana. Diantar, antar jemput pakai Pajero. Pertama kali naik Pajero itu. Ya, jadi Pertamina Bayung Lencir itu mobil antar jemputnya, mobil ini ya, tugas lah, bukan mobil spesial. Ya, Pajero. Masuk sana ada mes tempat tinggal di sana. Saya sakit perut, ya, mau BAB. Habis BAB, mana air? Nggak ada. Saya dulu nggak tahu cara toilet itu agak berbeda, yang keluar ser gitu. Yang dari bawah itu ada ya. Nah, itu ada agak sedikit. Biasanya kan kalau kita kan cuma langsung kok airnya keluar dari atas ke bawah ya. Jadi kita harus pakai yang ini kan, semprotan itu bersihnya. Ini enggak ada semprotannya, enggak ada. Harusnya ada pecitan yang keluar sendiri airnya nanti ke arah situ. Alhamdulillahnya ada tisu. Jadi pakai tisu. Dan ternyata bersih, nggak seperti yang kita bayangkan, gitu. Kecuali mencret, kalau mencret nggak boleh pakai tisu, harus pakai air. Alhamdulillah saya nggak mencret ketika itu ya. Ini fikih apa? Fikih bersuci. Yang udah 2 tahun lalu kita bahas ya di sini masalah istijmar. Sekarang kita lanjutkan tadi ya. Ya, lanjutkan lagi tentang ini. Tentang apa? Tentang luqatah. Jadi tadi sesuatu yang hilang ya, sesuatu yang hilang ya disebabkan apa? Ya disebabkan hilang dari orang tersebut karena jatuh atau karena kelalaian. Jadi Islam itu sempurna. Masalah barang ketemuan aja ada fikihnya. Apalagi hal-hal ya masalah ibadah. Kalau barang temuan saja dibahas Nabi, nggak mungkin Rajab nggak dibahas oleh Nabi SAW. Bulan haram. Kata Nabi SAW tentang bulan haram, ya 4-nya mutawaliyat, minha arba'atun hurum. Kata beliau, Zulqa'dah, Zulhijjah, wal Muharram, wa Rajab al-Mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Dan sekarang kita di bulan Rajab, bulan haram, pahala dilipat gandakan. Dosa dilipat gandakan. Diberatkan dosanya, yang biasanya 1 ons jadi 1 kilo. Di bulan haram sekarang. Dan disunahkan memperbanyak puasa-puasa sunnah. Senin, Kamis, Daud, Ayamul Bid, sedekah. Ya, apalagi ini mau sedekah iftar ya, udah buka ya Imam Syafi'i. Bismillah.
Ya, kemudian baca Al-Qur'an, menghafal Quran, santriwati lebih semangat bulan haram, Rajab. Seandainya ada puasa 1 Rajab, pasti disampaikan oleh Nabi SAW. Ternyata hadisnya dhaif, lemah. Pak Ustadz, hadis dhaif boleh diamalkan. Kau baca kitab-kitab para ulama, ada syaratnya mengamalkan hadis-hadis yang dhaif. Yang pertama, tidak boleh dhaif sekali. Nggak boleh dhaif jiddan atau maudhu, palsu. Kalau palsu dan dhaif sekali, sepakat ulama tidak boleh diamalkan. Yang kedua, harus ada tuntunan dari lain yang jadi dasar. Masalah salawat misalnya. Bersolawat ada dasarnya. Bid'ah dalam solawat ya ada dasarnya. Puasa Rajab nggak ada dasarnya menjadi khusus. Sholat 1 Rajab, puasa ya, sholat raghaib, atau nanti misalnya ibadah-ibadah spesial di Rabu terakhir atau yang semisalnya. Nggak ada. Yang ketiga, tidak boleh disandarkan kepada Nabi SAW. Berat. Kau udah ngomong ini hadis Nabi, ini dhaif sekali, palsu, kata asal usulnya nggak ada sanadnya. Kau bilang boleh beramal dengan hadis dhaif. Ya, berat. Ya, ini kaedahnya. Ya, jangan wah ini, dan juga yang keempat dalam masalah fadhail a'mal saja. Siapa yang mengerjakan ini dapat begini. Ya, ini fadhail a'mal. Jadi para ulama memberikan rincian boleh mengamalkan hadis dhaif dengan syarat yang tadi. Gak boleh disandarkan ke Nabi, harus punya pokoknya yang sahih, maksudnya landasan yang lain yang sahih. Kemudian dhaifnya dhaif yang bisa, yang ringan, yang bisa naik ke tingkat hadis hasan li ghairihi. Dan yang terakhir ya dalam fadhail a'mal saja. Ya. Ya, itu dibahas nanti oleh ustaz yang lain masalah akidah ya. Kita lanjutkan, kata beliau di sini rahimahullahu taala, wa idza wajada luqatatan fi mawatin aw tariqin falahu akhdhuha wa tarkuha. Kalau seseorang mendapatkan luqatah, menemukan barang yang hilang di tempat-tempat ya lahan-lahan mati. Jadi ada tanah tak bertuan, di sana ada sebuah barang. Atau di lapangan, atau di jalan-jalan kita mendapatkan barang luqatah, maka kita punya 2 pilihan teman-teman, mengambilnya atau membiarkannya. Jadi nggak wajib. Ada tas di masjid, diam ke baik, atau kasih ke panitianya, panitia. Nggak wajib kita ngambilnya. 20.000 di jalan, lewat ke baik. Kenapa? Kalau kita mengambil ada amanat di sana. Jadi nggak wajib menyelamatkan barang temuan. Ustadz menimba uang mana? Serah dia. Yang penting kita tidak berusaha. Jadi ingat, tidak harus kita menyelamatkan barang yang hilang. Seandainya semua orang punya konsep ini. Semua barang hilang dibiarkan. Orang yang kehilangan akan mudah mendapatkannya. Kehilangan. Ke bandara, sholat di musolanya. Ya, kemudian dia pas nak keluar baru sadar. Pas balik dan ada kate lagi. Ditemu ke uang, dititipnya ke pegawai. Pegawainya lagi di WC. Kan repot jadinya. Cuma dibiar ke baik. Dapat alhamdulillah. Amanah udah ngambil. Lengkap. Dompet ketinggalan. Atau memang ada badannya. Pernah ke PTC antum? Pernah ke musolanya? Lengkap itu jam-jam ya. Barang-barang hilang di musola. Ya, cuman itu agak keliru ya. Nanti prakteknya itu kurang tepat sebenarnya. Kalau aku ngadu itu jam aku cak mana ya? Ada Rolex enggak ada situ. Intinya apa? Intinya ada tempat pengumuman barang hilang. Sehingga orang yang barangnya hilang akan mencari ke tempat tersebut. Ya, jadi ingat ya, tidak ada kewajiban untuk menyelamatkannya. Ustadz, mana yang lebih afdol? Nah, mana yang lebih bagus?
Kita selamatkan atau kita biarkan? Kata Syekh di sini rahimahullahu taala, wa akhduha aula min tarkiha in kana ala thiqatin minal qiyami biha. Dan mengambilnya untuk diselamatkan ini lebih baik dengan syarat kita punya tanggung jawab untuk mengembalikannya. Ustaz, saya insya Allah orangnya sikoh, terpercaya, dan saya akan mengembalikan kepada pemiliknya. Silakan kau ambil. Tapi kalau kau, Ustaz, aku ngurus anak bini berak ini repot aku, sibuk aku nih, banyak job yang belum kugawi ke. Nah, ngurus-ngurus ke setua ini, ya, sudahlah. Maka lebih baik kau tinggalkan, kau biarkan orang amanah yang lain yang bisa menyelamatkan barang tersebut. Ya. Dan saya pernah ketika itu menemukan HP di Bakti. Kajian Hidayatullah sampai keluar-keluar ketika itu. Ya, people power beliau. Jadi kami duduk kajian luar dan ada HP di jalan. Alhamdulillahnya itu HP nggak ada pengamannya, ya. Jadi saya gampang, jadi saya buka WA tanpa baca-baca WA-nya, ya, bikin status di WA, tolong siapa yang kenal dengan pemilik barang ini segera ke lapangan Bakti sebelah kanan, saya fotoin tempatnya, jebret. Oh, langsung ting langsung banyak pesan masuk, ya. Yang saya nggak baca, saya tunggu aja orangnya. Dan alhamdulillah dia pasang foto profilnya, enggak gitu ya. Foto profilnya di depan sehingga saya tahu ini wajah pemiliknya begini. Kemudian dia datang, oh, Ustadz ya Masya Allah, ini Ustadz HP-nya, dikembaliin. Kalau memang kita biasa untuk menyelamatkannya, ya. Kalau enggak, nah ingat, kita enggak usah terlalu pede dengan diri kita sendiri. Ini tanggungannya akhirat, ada amanah di sana. Kau bae megang nyuda, kau bae, kau takut dia. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Jadi ketika kita menemukan sebuah barang, maka kita boleh menyelamatkannya atau boleh menelantarkannya. Bagi orang yang merasa dia bisa mengembalikannya, berhak untuk menjaga amanah tersebut, maka yang lebih tepat hendaklah dia menjaganya untuk mengembalikan kepada pemiliknya. Sekarang bagaimana cara setelah kita menyelamatkannya? Kalau kita nggak menyelamatkannya bukan pembahasan lagi, udah selesai. Pergi we dia, niok ada pergi. Nah, bagaimana kalau kita memilih opsi yang kedua? Ustadz, saya bismillah menyelamatkan barang tersebut. Oke. Wa idza akhadaha wajaba alaihi an ya'rifa sittata asya'a. Bagi orang yang mengambilnya untuk mengumumkannya, hendaklah dia mengetahui atau menguji di dalam 4 hal. Ya, ini enggak, Pak. Kalau nemuin uang misalnya di jalan sebuah lorong, maka kita ketahui berapa jumlahnya. Wi'a'aha, yang pertama wadahnya. Kalau dia berupa wadah, tasnya tas merek apa gitu loh. Tas yang jatuh, tas merek apa. Wa ifasaha, ifas itu juga sama, tutup. Kalau botol itu ada tutupnya, Mbak. Ya. Atau bahasa kita mungkin juga penutupnya, bisa pembungkusnya. Kisah bungkusnya apa? Warna apa bungkusnya? Bungkusan Indomaret misalnya, atau bungkusan warna hitam, warna merah, diingetin itu. Wa wika'aha, dan talinya. Kalau misalnya dia ya adalah kucing yang hilang, ya ada tali pengikatnya, warna apa tali tersebut? Dari apa? Wa jinsaha, dan juga jenisnya. Yang hilang itu apa? Ditemukan barang hilang di lorong, di gang ini, yang merasa memilikinya segera hubungi 089628632170. WA aku itu, jangan ya. Ya. Nah, ketika ada yang bilang, "Oh, itu barang saya." Tanya, "Apa dia, Pak, yang hilang?" Ya, tanya. Jangan dikasih tahu. Kalau duit boleh ngasih tahu, uang yang hilang. Berapa duitnya? 20.000, salah. Pergi kau, bohong. Bukan itu, yang tempat lain mungkin. Jadi diuji dulu. Kalau di PTC kan enggak bisa diuji. Tinggal ngomong, ini jam aku ini. Jam yang hilang ini, yang ini kan. Ya, timbaknya. Enggak ada buktinya. Bagi yang kehilangan jam ini, jam itu, atau ini, ditanya mereknya apa, nyampaknya di mana, kira-kira diperkirakan. Wah, itu hilang pernah dulu, ya 50.000, 10.005. Ya.
di jalan kayaknya, karena anak biasanya pakai baju di jalan ya. Jadi pakai kaos ya, kalau nak ke masjid itu nenteng baju di jalan. Mulai pakai baju di jalan. Ya, sok-sok sibuk ya. Kadang jatuh uangnya itu kan. Nah, saya cari ketika itu. Ya. Dulu saya itu orangnya nggak pernah mencatat pengeluaran dan pendapatan. Jadi sering menemukan harta karun di saku. Noh, 50.000 alhamdulillah. Tapi sejak saya belajar manajemen keuangan, saya catat setiap pengeluaran dan pendapatan. Sehingga kalau hilang 50.000 ketahuan. Mana 50.000 nih? Gitu. Oh, kayaknya hilang di kantong. Gitu. Saya umumkan ada grup Talang Jambi, Ikhwan Talang Jambi ya, Paksos. Ya, siapa yang menemukan uang saya hilang, ya 50.000, kemudian 10.000 semua. Jadi kan ada ciri-cirinya. Sehingga ada ikhwan yang menemukannya. Dan dia menemukannya flash disk juga begitu, berapa kali barang saya hilang. Ya HP alhamdulillah ya kembali semua. Kalau emang jodohnya tak akan kemana. Kalau nggak ketemu berarti belum jodohnya. Ya, jadi itu dibahas. Adat jumlahnya. Yang hilang apa? Yang hilang jam, 2 jam hilang misalnya, 2 sebut. Ya. Wa waznaha, beratnya kalau dia emas yang hilang berapa gram, Pak? 5 gram atau misalnya 1 suku, cincin siko. Intinya beratnya. Ya, ini 6 hal yang disebutkan oleh pengarang di sini. Yang pertama wadahnya, bungkusnya, kemudian talinya, jenisnya, jumlahnya dan beratnya. Ya, insyaallah kita lanjutkan setelah azan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihi salam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihi salam dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Dan karena jalan inilah juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diusir dari kampung halamannya, dilempari batu oleh penduduk Taif karena jalan dakwah. Dan kita yang enggak mungkin menjadi seorang nabi dan bukan seorang ulama bisa mendapatkan pahala menyebarkan ilmu agama. Terutama di media seperti sekarang ini, di saat seperti ini, dengan cara membantu donasi pengembangan media dakwah, multimedia. Yang diantara ya hal yang harus kita syukuri semua, di kota kita sudah banyak sekali ya media-media dakwah seperti ini, dan diantara kecerdasan seorang manusia menggunakan hartanya untuk hal-hal yang bisa bermanfaat meskipun kita sudah tiada. Kata Nabi SAW, idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath. Kalau seorang manusia sudah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal ibadahnya. Dia enggak bisa sholat, sedekah, puasa, zakat, menghadiri majelis ilmu agama, membaca Al-Quran, kecuali 3 hal. Dan diantaranya adalah shadaqatin jariyah dan ilmin yuntafa'u bih. Sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Dan kita bisa menggabungkan 2 hal ini, sedekah jariyah dan ilmu, dengan cara membantu pengembangan ya, media dakwah. Dan ini adalah sebuah kesempatan emas bagi teman-teman semua yang kami mengajak di sini ya. Fat Media sedang mengembangkan perangkat multimedia dakwah. Karena itulah kami mengajak teman-teman semua untuk membantu donasi dan juga menyebarkan info ini kepada teman-teman yang lain. Semoga dengan ini kita mendapatkan pahala jariyah. Bayangkan setiap detik dilihat video ini atau hasil karya dari video ini menjadi tabungan pahala untuk kita di akhirat nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi,
tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Dan karena jalan inilah juga Nabi kita SAW diusir dari kampung halamannya, dilempari batu oleh penduduk Taif karena jalan dakwah. Dan kita yang gak mungkin menjadi seorang nabi dan bukan seorang ulama, wa ala alihi wa ashabihi wa nalahu wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita lanjutkan lagi ya tentang masalah menemukan barang yang hilang. Kalau menemukan hati yang hilang, wallahu alam ya, nggak bisa disampaikan itu. Tadi kita sudah bahas bahwasanya orang yang menemukan barang yang hilang itu hendaklah dia mengetahui hal-hal tersebut untuk nanti menguji orang yang merasa sebagai pemiliknya. Jadi jangan langsung diberikan, ya. Kata Nabi SAW bicara tentang masalah luqatah, I'rif ifasaha wa wika'aha thumma 'arifha sanatan. Ya. Ketahuilah bungkusnya apa, talinya apa, artinya hal-hal yang merupakan ciri-ciri barang tersebut. Biar kita bisa menguji orang yang mengakui punya tersebut. Dompetnya boleh kita buka isinya. Oh, isinya ada KTP, kemudian SIM, kemudian juga apa? Kemudian uangnya berapa. Biar kalau ada orang yang bilang saya hilang dompet, isinya apa aja Pak? Isinya uang sekian, padahal jauh dari yang sekian. Ada berapa ini ATM? Oh, ATM-nya ada 5, padahal nggak ada ATM di dalamnya. Berarti bukan punya dia, ya. Jadi ini amanahnya kan berat Pak, menyeleksi orang yang ngaku, ya, menyeleksi orang yang mengaku. Wa yahfadhaha fi hirzi mithliha. Amanah selanjutnya setelah dia mengumumkan, menguji, kita akan bahas nanti bagaimana cara pengumumannya. Mengumumkan, menguji, dia juga harus menjaga barang tersebut. Repot nggak Pak? Repot. Yang ditemukan cuma 20.000, ya. Kita repot setahun. Umumkan, tapi arif hasanatan, umumkan selama 1 tahun. Jadi kalau sekarang tanggal 3 Rajab masuk ke 4, sampai 4 Rajab tahun depan baru barang tersebut boleh kita miliki. Jadi kita simpan selama 1 tahun. Tsumma idza arada tamallukaha arrafaha sanatan ala abwabil masajidi wa fil mawdi'il ladzi wajadaha fihi. Kalau kita pengen memiliki barang yang kita temukan tersebut, maka kita harus umumkan selama 1 tahun di pintu-pintu masjid dan di tempat-tempat keramaian. Pasar. Alhamdulillah sekarang kita punya media sosial. Share di media sosial. Bagi yang kehilangan ini di toko ini atau di jalan ini, segera hubungi fulan ibn fulan. Atau nomornya disebut. Siapa tahu jodoh dapat di sana. Yang nemuinya ini jomblo misalnya, ya. Ternyata yang kehilangannya akhwat. Ya, jadi judul FTP-nya ya jodoh karena lu kotoh. Oh, keren juga ya. Ya, menemukan jodoh karena lu kotoh. Kalau sebagian adat-adat orang-orang dulu sengaja menjatuhkan sapu tangan. Iya kan? Biar diambil oleh laki-lakinya kemudian dikembalikan. Maaf Mbak, ini sapu tangannya jatuh. Oh iya, terima kasih gitu. Ya. Jangan ditiru gitu ya. Kayak sengaja nyampak gue. Ya. Ngapa kata yang mantu, ngapa kata yang mbaknya gitu. Hanya sapu tangan. Dan di tempat-tempat dia menemukan barang tersebut. Kalau bahasa kita misalnya di gang tersebut, tempelkan tulisan. Ditemukan ya uang. Hilang di gang, ditemukan uang di gang ini. Bagi yang kehilangan hubungi fulan, menghubungi nomor sekian. Ditempel Pak di sana.
Siap-siap berdering terus itu. Rang. Apalagi musim pandemi mah ini. Banyak yang di PHK ya. Banyak ngaku-ngaku. Wong. Padahal tuh harta haram kalau dia ngaku-ngaku. Meskipun tepat sebenarnya kan nebak-nebak saja. Istilahnya buang sampah, nyebutkan sekian, pakai nomor lain ketemu kan, bisa jadi. Ya, cara curangnya ya. Cuman itu bukan tanggung jawab yang mencari yang menemukannya karena dia udah menyeleksi sebaik-baik mungkin. Apakah setiap hari memposting atau mengumumkan itu di pintu-pintu masjid? Jawabannya adalah di dalam mazhab Syafi'i dibahas seperti ini ya. Sepekan yang pertama dibahas ya. Jadi agak unik ya. Jadi sepekan yang pertama dia sehari 2 kali. Pagi dan sore. Diumumkan pagi dan sore. Habis subuh, habis maghrib atau habis asar. Bukan ketika malam dan siang hari, karena itu waktu-waktu orang jarang kumpul. Kumpul tuh kadang pagi dan sore, ya. Sore main, pagi-pagi ya kumpul gitu. Diumumkan siapa yang kehilangan ini di gang sana. Terus begitu. Selama seminggu, setiap hari sehari 2 kali. Minggu selanjutnya, ya disebutkan minggu selanjutnya, ya sehari sekali, pagi atau sore. Ribet ya, brejo ya. Pekan ketiga, di dalam seminggu, dalam seminggu sekarang, sekali atau 2 kali, Senin Kamis atau Sabtu Ahad basing. Itu selama 7 pekan, Pak. Pekan pertama artinya ya sampai 2 bulan. Pekan pertama sehari 2 kali. Pekan kedua sehari sekali. Pekan ketiga 4, 5, 6, 7 ya intinya sampai 2 bulan lah. Itu sepekan sekali atau 2 kali. Sisanya ya setiap bulan sekali. Sampai setahun. Diupdate lagi infonya itu. Media sosial atau di masjid ya, di pintu masjid ya, bukan dalam masjid, di pintu masjid atau di ada tempat khusus di masjid diumumkan, cari lagi sampai setahun ya, sampai setahun baru boleh kita miliki, Ustadz alang kesaro aku nyanggonya setahun, pahalo Pak, mantu harto wong. Aku nih Pak. Ya. Dan pernah kita bahas kisah kalung mutiara. Masih ingat enggak? Itu kan lukotoh juga kan? Ternyata dia dapat jodoh di sana, kalung mutiara. Yang mahal nian, yang 100 dinar harganya. Yang 2M mungkin bahasa kita sekarang. Dia temukan, dia kembalikan, bahkan dia tidak menerima upahnya. Padahal orang sedang kelaparan, sangat butuh uang. Boleh dia menerima upah, tapi dia pengen ini adalah kewajiban saya mengembalikan barang tersebut. Kemudian dia pergi kelaparan, ya kena hantaman ombak sehingga jatuh dia di tengah kapal, berpegangan dengan puing reruntuhan kapal tersebut sampai terdampar ke sebuah desa, yang desa tersebut sedang kehilangan seorang imam masjid, sehingga dia diangkat jadi imam masjid karena dia bisa baca Al-Quran, dia ngajarin masalah Quran, dia dapat ya jamuan yang baik sehingga dia akhirnya makan kenyang, punya penghasilan dan dijodohkan dengan anak desa di sana. Ternyata dijodohkan oleh putri mantan imam sebelumnya. Ketika dicek, oke lah, bismillah, dia lihat wanita tersebut punya kalung mutiara yang dia temukan di kota Mekah. Ngapa kau nyingoi kalung juga baik? Kau udah ngagoi dia, marah-marah masyarakat. Bukan mah itu Pak, aku cerita dulu. Semalam itu aku tuh bukan ya berniat jahat bikin dia merasa melandang ini kalau aku baik. Tapi aku tuh takjub dengan takdir ini. Ngapa mah itu? Aku di Mekah kemarin tuh, ya ketemu ada barang yang hilang, kakek-kakek nyari barang yang hilang, kantong yang isinya mutiara. Aku dapat kenyo, kebalik ke
Ya, hamba kakek. Ini kalung mutiara ini yang dipakai oleh perempuan ini, oleh istriku ini katanya, istri barunya. Memang dia juga belum nikah ya. Langsung bertakbirlah seisi masjid tersebut. Allahu Akbar. Wahai pemuda, kakek yang kau temukan tersebut dulunya imam masjid di kampung ini dan dia adalah bapak dari istrimu. Dia cerita sama kami sepulang dari haji, oh ya aku ketemu lanang baik nih yang di Mekah sana. Aku kehilangan mutiara, kalau mutiara ini kehilangan. Ya, kemudian apa? Aku berdoa, ya Allah, semoga ketemu lagi dia sama aku, sama anak aku, biar ku nikahkan dia dengan putriku. Ya. Berarti semangat yang jomblo ini nyari barang hilang. Enggak ya? Ya, enggak ya. Ustadz, gimana kalau barang hilangnya pempek? Ngumum ke setahun, sebulan bela basi. Ya. Itu dibahas oleh para ulama. Ya, kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya ya, karena udah mau jam 8. Lanjutkan sedikit di sini ya. Fa in lam yajid sahibaha kana lahu an yatamallakaha bi syartid dhaman. Kalau ternyata setahun tidak ada yang ngaku atau ya menemukan pemiliknya, dia enggak dapat, maka dia boleh mendapatkannya ya dengan menjaga amanahnya. Ya. Itu jadi milik dirinya. Ini milik dirinya. Dan tidak wajib mendatangkan saksi. Saksi ya, aku megang ini ya, nemu ke ini ya, saksi kamu ya. Tidak wajib mendatangkan saksi untuk memungut luqatah ya. Wallahu taala a'lam. Insyaallah kita bahas pertemuan selanjutnya ya. Agak panjang sedikit enggak ya? Minggu depan, pertemuan terakhir kita membahas masalah fikih muamalah. Membahas tentang masalah sedikit masih berkaitan dengan anak hilang, atau tadi gimana kalau yang hilangnya pempek atau makanan yang cepat basi, kalau yang ketemu barang yang bisa baju kemudian tas kan awet setahun ya. Gimana kalau yang hilang itu adalah pempek sekardus atau nasi wongkus ya, atau pisang goreng, kita ketemu, pisang goreng siapa ini, ngaku udah kate. Bagaimana caranya? Kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Wallahu taala a'lam. Ya, ada yang bertanya silakan. Ada yang bertanya? Iya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Itu diulangi Pak, coba diulang biar teman-teman dengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya punya tempat parkiran atau tempat penitipan motor anak-anak sekolah. Ya. Jadi saya sering sekali menemukan duit jatuh hampir di setiap hari. Masya Allah. Kadang-kadang di antara motor, kadang-kadang di jalan. Jadi pertama-tama saya usahakan saya lihat lewat CCTV dulu. Sebenarnya siapa pemiliknya ini? Kalau ketemu orangnya saya tanya dulu, benar kata Ustaz tadi. Kamu ada enggak jatuh duit? Oh ada Pak. Berapa? 60.000. Oh ya sudah. Nanti diambil di tempat aku setelah pulang sekolah. Nah kadang-kadang juga begini Tas. Sudah ditanya, uangnya ada di dekat motor dia. Kamu jatuh duit? Enggak, saya enggak jatuh duit. Sudah aku bilang, aku singkirkan. Kemudian kadang-kadang juga 2 hari dari situ ketemu lagi di jalan. Susah saya ngelacaknya, punya siapa ini? Karena kenapa? Jam berapa jatuhnya? Jadi saya kumpulkan di samping. Hari Jumat, aku sholat masjid di sini, aku masuk ke dalam kotak duit itu. Kira-kira ini sudah cukup bagus cara saya ini, atau mohon petunjuknya yang lebih pasnya Tas?
Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Bagus sekali pertanyaannya Pak ya. Jadi kita punya halaman rumah yang sering dipakai untuk anak sekolah parkir motor, kendaraan. Kadang-kadang ditemukan beberapa uang yang jatuh. Dan kita sudah umumkan, ya udah kita cari lihat CCTV dan seterusnya. Kemudian kita ya karena nggak ada yang ngaku, nggak ada yang ini, kita infakkan di masjid. Boleh atau tidak? Ini kita bahas insya Allah minggu depan. Cuman sekarang saya kasih bocorannya aja ya, kasih bocoran aja ya. Boleh kita untuk menyedekahkannya dengan syarat kita tetap harus mengumumkannya, tetap harus dicari tahu siapa pemiliknya selama setahun. Kalau orang tersebut yang datang bilang, Pak mana uangnya? Uangnya sudah saya sedekahkan. Kau ridho atau enggak? Ridho, udah pulang. Saya enggak ridho, kita yang bayar dari uang kita. Sedangkan pahala sedekah tadi pahalanya untuk kita. Ya, ini dengan syarat nominalnya gede. Kalau cuma 1.000, mbak bayar 1.000 Pak ya. Kalau cuma 1.000 boleh diambil. Kayak Nabi pernah ketemu sebuah butir kurma, mau dimakan oleh Nabi, halal. Ustadz itu kan barang lukotoh, wajib ditemukan. Cuma sebutir kurma, sama cuma permen tosi kok nyampak. Boleh langsung dimakan, karena dia barang yang remeh yang kalau hilang tidak dicari. Dan ulama khilaf, apa batasan barang tersebut dicari atau tidak dicari? Ada yang bilang minimal 2.000. Karena 2.000 dicari untuk parkir. Ya, ada yang bilang begitu. Jadi intinya ya mungkin bisa kita sampaikan ya. Bisa tipsnya ya, mungkin caranya apa? Kita bisa nggak ngambil uang tersebut. Artinya nggak wajib kita untuk ngambil uang tersebut, atau kita tadi tunggu, ditahan dulu Pak selama setahun. Nggak masalah. Nanti setahun jadi punya kita Pak. Lumayan lah kalau sehari misalnya 50.000 ya. Ya. Jadi istilahnya disimpan saja. Disimpan, ada sebuah mungkin amplop atau wadah tempat menyimpan uang-uang tersebut. Yang kalau ada yang kehilangan dia baru bilang sama kita. Jadi ditempel saja, yang kehilangan uang hubungi kami. Gitu aja udah. Karena itu selama setahun kan kelihatan orang tersebut. Dicatat mulai tanggal ini, mulai tanggal 16 Februari atau 15 Februari sampai Februari depan apa aja yang masuk, sekian ditulis. Ya dicatat ya. Ya. Dan insya Allah itu pahalanya kita membantu harta orang lain ya. Karena orang yang soleh itu orang yang menjaga dirinya dari harta haram meskipun sedikit. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu biasa dia minum pemberian dari budaknya. Ya, suatu ketika beliau sedang lapar karena puasa, Pak. Ya, dia menerima susu dari budaknya tanpa tanya dulu, ini dari mana? Gitu loh. Cuman setegok susu, berapa harga setegok susu? Gluk, udah secangkir 5.000 ada. Budaknya bilang, wahai majikan, wahai tuan, tumben gak nanya dulu dari mana? Nanya dulu biasanya, ini langsung sikat dulu. Oh iya maaf, aku lapar nih, anak kaos nih. Dari mana ini susu ini? Ceritanya mah ini. Dulu aku nih dukun. Dulu aku nih peramal. Saya pernah meramalkan seseorang yang biasanya ada tarifnya. Nah, suatu ketika orang tersebut ketika saya ramal, dia nggak bayar, ngutang maksudnya. Ya, udah minta ramal, utang pula ya. Nah, baru kemarin aku ketemu sama orang tersebut, aku sudah tobat. Dia bilang ini tarif upah kemarin Pak Dukun ya. Terimanya. Dibelikannya susu. Setelah tahu itu Abu Bakar Siddiq langsung dia memasukkan jarinya ke dalam mulut agar memuntahkan minuman susu yang dia minum tersebut sebagai bentuk kehati-hatian. Ya, jadi nggak masalah kalau kita nggak tahu ya. Bagus ini istilahnya dia nggak untuk sendiri, tapi ada cara yang lebih
lebih tepat. Ya, kalaupun kita sedekahkan, kita terus tetap mengumumkan tempel di halaman itu bagi yang kehilangan hilang. Ya kan itu kan banyak, bagi yang kehilangan sekian. Makanya ini ya memang bagusnya langsung ditanya, atau kita sewa orang untuk sebagai tukang parkirnya ya, atau apa, kita sewa orang, kita upah orang tersebut ya, dan dia boleh mendapatkan uang parkir tersebut karena nyewa lahan kita pribadi, dan dia tugasnya kalau ada uang yang jatuh langsung diingatkan. Jadi dicek dulu. Ya, anak pelajar ini terkadang Pak 5.000 aja berharga ya. Ini ada Yazid masih SMA ya. Untuk fotokopi kadang ya. Kalau kita dulu ya uang jajannya sedikit soalnya ya. Wallahu taala alam, mungkin itu yang saya sampaikan. Ini ada pertanyaan satu lagi. Siapa saja yang dianjurkan untuk diberikan hibah, hadiah? Adakah urutan afdolnya? Ya, ada memberikan hadiah, berbuat baik itu kepada hukum berbuat baik pada hukumnya. Asalnya yang paling baik adalah yang terdekat dengan kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, kakak adik kita, kemudian orang-orang yang terdekat, karib kerabat kita, tetangga kita, teman dekat kita, dan yang paling baik adalah yang paling soleh, karena memberikan harta kepada orang yang soleh digunakan untuk kesolehan dirinya. Hibah ke orang miskin, lihat Pak, miskin tidak sholat, sorry kalau saya, ini ada orang yang rajin sholat miskin, kasih hadiah ya. Saya pernah dulu ya, biasanya pengen ngasih hadiah atau sedekah kepada orang-orang tukang becak, dia lagi merokok, nggak jadi saya kasih. Karena takutnya hibah kita, hadiah kita atau sedekah kita dibelikan untuk rokok. Sehingga kita pun pilih-pilih ya, bagaimana kita menyalurkan harta kita, memberikan hadiah kepada orang-orang yang sekiranya manfaatnya akan kembali kepada diri kita. Wallahu taala alam. Jadi itu secara garis besarnya. Ya, ni'mal malu soleh li rajul soleh, kata Nabi, sebaik-baik harta yang baik di tangan orang yang baik. Kalau kita kasih hadiah kepada orang yang baik, maka akan digunakan dengan kebaikan dan pahalanya kita insya Allah mendapatkannya. Tapi kalau kita memudahkan orang berbuat kemaksiatan, ya, misalnya kita ya memberikan kosmetik kepada wanita nakal, hadiahnya menghadiahkan misalnya pedang kepada tukang begal, ya, itu malah memudahkan dia untuk beraksi, ya. Wallahu taala a'lam ya. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Ya, mungkin minggu depan agak lebih panjang dikit, jam 8 lewat mungkin ya, siap-siap. Ya, karena pertemuan terakhir ya. Yang pengen menghadiahkan makanan, jamuan makanan biasanya boleh ya, dengan senang hati. Ya. Untuk yang lain ya, bukan untuk anak ya. Kalau untuk yang lain kan boleh minta untuk yang teman-teman ya. Nah, biasanya kita kalau ngabisin kitab itu makan-makan, ya, makan. Ya, subhanaka Allahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.